Halo, Assalamualaikum. Saya Tirta Maeng-Sari. Hari ini saya akan membahas materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari hukum dasar kimia. Yang kedua, apa saja hukum-hukum dasar kimia itu? Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Aspek kuantitatif dapat diperoleh dari pengukuran massa, volume, konsentrasi yang terkait dengan jumlah partikel atom, ion, molekul atau rumus kimia yang terkait dalam persamaan kimia. Hukum-hukum dasar kimia ada 5 diantaranya yaitu 1. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. 2. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. 3. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. 4. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. 5. Hukum hipotesis Avogadro. 1. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Bunyi hukum kekekalan massa yaitu massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total setelah zat reaksi. Teori ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis Antoine Laurent Lavoisier. Hukum kekekalan massa ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier. Hukum kekekalan massa merupakan massa yang dapat diubah menjadi energi. Pernyataan yang umum digunakan untuk menyatakan hukum kekekalan massa adalah massa dapat berubah bentuk, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hukum kekekalan massa digunakan secara luas dalam bidang-bidang seperti kimia, teknik kimia, mekanika, dan masih banyak. Dua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust berbunyi perbandingan massa unsur-unsur setiap senyawa berisi komposisi tertentu dan tetap. Hukum ini ditemukan oleh Joseph Beuys pada tahun 1799. Perlu diketahui, meskipun hukum perbandingan tetap amat berguna dalam dasar-dasar kimia modern, hukum perbandingan tetap tidak selalu berlaku untuk semua senyawa. Senyawa yang tidak mematuhi hukum ini adalah senyawa non-stoikiometris. Perbandingan massa unsur-unsur pada senyawa non-stoikiometris tidak selalu sama. Ada yang berbeda-beda pada berbagai sampel. Selain itu, hukum perbandingan tetap juga tidak berlaku pada senyawa-senyawa yang mengandung isotop yang berbeda-beda. Komposisi isotop dapat berbeda sesuai sumber dari unsur yang membentuk. 3. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Bunyi hukum perbandingan berganda yaitu jika ada dua unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa yang lain dalam senyawa itu merupakan bilangan bulat sederhana. Hukum ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Inggris bernama John Dalton. Dalam penelitiannya, John Dalton membandingkan unsur-unsur yang terkandung dalam beberapa senyawa. Hasilnya, ditemukanlah hukum perbandingan ganda.
4. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Bunyi hukum perbandingan volume yaitu jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Teori ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Dalam penelitiannya, ia ingin membuktikan tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia, di mana ia mendapat kesimpulan bahwa suhu dan tekanan mempengaruhi. Yang kelima, hukum hipotesis Avogadro. Bunyi hukum hipotesis Avogadro yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama juga. Teori ini ditemukan oleh Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Dalam penelitian Avogadro, ia menemukan bahwa partikel unsur tidak harus selalu berupa atom tunggal, tetapi dapat juga berupa molekul unsur atau atom atau lebih. Adapun rumus matematis dari hukum hipotesis Avogadro yaitu volume ruang gas 1 banding jumlah molekul gas tertentu 1 sama dengan volume ruang gas 2 dibanding jumlah molekul. Setelah menonton dan menyimak materi ini, saya akan memberikan contoh soal agar kalian bisa lebih pahami materi hukum dasar kimia. Contoh soal yang pertama yaitu hukum kekekalan massa. 5 gram oksigen direaksikan dengan 5 gram logam magnesium sehingga membentuk senyawa magnesium oksida. Dari reaksi tersebut, berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan? Penyelesaiannya, magnesium direaksikan dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Seperti yang kita ketahui, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Jadi massa magnesium direaksikan dengan massa oksigen sama dengan massa magnesium oksida. 5 gram magnesium direaksikan dengan 5 gram oksigen menghasilkan 10 gram magnesium oksida. Jadi massa magnesium oksida yang dihasilkan adalah sebesar 10 gram. Soal yang kedua, hukum perbandingan tetap. Massa karbon dan oksigen memiliki perbandingan 3:8. Jika karbon yang bereaksi 1,5 gram, berapa massa oksigen bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk? Penyelesaiannya yaitu karbon memiliki koefisien 3 dan massa sebesar 1,5 gram. Oksigen memiliki koefisien 8 dan massanya belum diketahui. Karbon dioksida memiliki koefisien 11 dengan massa yang belum diketahui juga. Untuk mencari massa oksigen yaitu massa oksigen sama dengan 8/3 kali 1,5 gram sama dengan 4 gram. Massa karbon dioksida yaitu 11/3 kali 1,5 gram menghasilkan sama dengan 5,5 gram. Jadi massa oksigen bereaksi adalah 4 gram
dan massa karbon dioksida terbentuk adalah 5,5 gram. Contoh soal yang ketiga yaitu contoh soal hukum perbandingan berganda. Karbon dapat bergabung dengan hidrogen dengan perbandingan 3:1 membentuk gas metana. Berapa massa hidrogen yang diperlukan untuk bereaksi dengan 900 gram karbon pada metana? Penyelesaiannya yaitu untuk mencari massa hidrogen sama dengan karbon diper dengan hidrogen kali massa karbon sama dengan massa hidrogen sama dengan 1/3 kali 900 gram, yaitu menghasilkan 300 gram. Jadi massa hidrogen yang diperlukan untuk bereaksi dengan 900 gram karbon pada metana adalah 300 gram. Contoh soal yang keempat yaitu hukum perbandingan volume. Jika volume nitrogen yang bereaksi 2 liter, berapakah volume hidrogen yang dibutuhkan yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang sama? Penyelesaiannya yaitu volume nitrogen yaitu 2 liter. Volume hidrogen belum diketahui. Untuk mencari volume hidrogen yaitu dengan cara koefisien hidrogen diper dengan koefisien nitrogen kali volume nitrogen. Jadi volume hidrogen sama dengan 3/1 kali 2 liter. Volume hidrogen sama dengan 6 liter. Jadi volume hidrogen yang dihasilkan atau yang dibutuhkan yaitu 6 liter. Contoh soal yang terakhir yaitu hukum hipotesis Avogadro. Sebuah tabung 5 liter berisi 2 kali 10⁻22 molekul gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan yang sama. Berapakah jumlah molekul gas nitrogen dalam tabung bervolume 4 liter? Penyelesaiannya diketahui jumlah molekul gas pertama yaitu 2 kali 10⁻22. Volume ruang gas yang pertama yaitu 5 liter. Volume ruang gas yang kedua yaitu 4 liter. Yang ditanyakan yaitu jumlah molekul gas yang kedua. Rumusnya yaitu jumlah molekul yaitu volume ruang gas yang pertama banding jumlah molekul gas pertama sama dengan volume ruang gas kedua dibanding dengan jumlah molekul gas kedua. Jumlah molekul gas kedua yaitu jumlah molekul gas pertama dikali dengan volume ruang gas kedua dibanding dengan volume ruang gas pertama. Jumlah molekul gas kedua yaitu 2 kali 10⁻22 dikali 4 dibanding dengan 5. Jumlah molekul gas kedua yaitu 8 kali 10⁻22 dibanding dengan 5. Jumlah molekul gas yang kedua yaitu 1,6 dikali dengan 10⁻22. Jadi jumlah molekul gas yang kedua nitrogen dalam tabung bervolume 4 liter yaitu 1,6 kali 10⁻22. Sekian dari saya.